شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dimanapun berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena dipertemukan dengan yang namanya bulan Ramadan. Kali ini Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024 Miladiah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bagaimanakah kiatnya supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik? Tentunya dengan memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan itu. Salah satunya adalah melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan amalan yang dilakukan oleh ahli surga. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan menjadi penghuni surga, maka setidaknya mencari tahu dan mengamalkan apa-apa saja yang menjadi amalan para penghuni surga. Memang dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya masalah hidup, himpitan hidup, tantangan hidup, dan lain sebagainya. Meskipun berbanding lurus dengan itu, kita juga mendapatkan yang namanya kebahagiaan, ketentraman, persaudaraan, dan sebagainya. Nah, ini sudah dialami oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin pada saat itu. Ketika masih berada di Mekah, kaum kafir Quraisy menutup kehidupan dari kaum muslimin. Tidak boleh melakukan muamalah selain sesama muslim. Tidak boleh melakukan apapun yang lainnya. Ancaman ada di mana-mana, fitnah juga ada di mana-mana. Tidak ada lagi kehidupan yang sehat pada saat itu. Kemudian turunlah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 80 yang sebelumnya menceritakan bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah tambahan. Yang dimaksud tambahan adalah dari sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakanlah, masukkanlah diriku dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah diriku dengan cara keluar yang benar. Apa yang dimaksud di sini, hadirin? Yang dimaksud di sini para ahli tafsir menyebutkan ada beberapa pendapat. Tetapi semuanya itu bersesuaian dengan keadaan asbabun nuzul turunnya ayat ini. Yang pertama mengatakan masuk dengan cara yang benar pada suatu tempat. Keluar dengan cara yang benar dari suatu tempat. Pendapat yang lainnya dari suatu daerah atau wilayah, bahkan dari sebuah keadaan atau urusan. Masuk dengan cara yang benar berarti atas bimbingan Allah, atas pertolongan Allah. Kemudian keluar dengan cara yang benar berarti tempat itu, keadaan itu, urusan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga
Allah tolong, waja'alli min ladunka sultanan nasira. Dan anugerahkanlah diriku dari sisimu. Apa itu? Kekuasaan yang menolong. Jika Allah sudah memberikan kekuasaannya, maka manusia terkadang tidak terfikirkan apa yang Allah tolongkan kepada yang mau ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu datang dari depan, terkadang dari belakang, dari kiri dan kanan, kemudian juga dari atas dan bawah. Bisa jadi pada saat manusia terjaga dan ketika tidur, pada saat manusia sadar dan tidak sadar. Pertolongan Allah terkadang dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, yang di luar batas kemampuan manusia. Kemudian lanjutan ayatnya, Al-Quran surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq, dan ketahuilah hak itu telah datang, kebenaran itu telah datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu telah lenyap. Kalau misalnya kebenaran itu datang, kebatilan itu juga masih ada, berarti ini berimbang, hal yang biasa. Allah tidak cukup satu kali mengucapkan ini, menyampaikan ini, tetapi Allah ulang 2 kali ini sebagai pertanda bahwa ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya, kata Allah, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ini janji Allah kepada orang yang disiplin melaksanakan sholat, yaitu sholat tahajud. Sholat yang dilakukan di malam hari sebagai tambahan daripada sholat fardu. Kedahsyatan ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya dirasakan oleh orang-orang yang memang melakukan dengan cara istiqomah menunaikan sholat tahajud. Beruntung kita pada tahun ini dipertemukan dengan yang namanya Ramadan, di mana manfaat daripada bulan Ramadan itu Allah akan mengampunkan bagi siapapun yang meminta ampun. Allah akan kabulkan doa bagi siapapun yang meminta. Dan Allah lipat gandakan pahala kebaikan bagi siapapun yang berbuat baik. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu, sholat tahajud di bulan Ramadan ini, maka selain Allah berikan kaifiat sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 80 dan 81, maka Allah lipat gandakan pahala itu. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada, kita pasti menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara. Maka jalan keluarnya adalah mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat tambahan, yaitu sholat tahajud, maka Allah berikan setidaknya sebagaimana yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 80-81 ini. Allah keluarkan dari permasalahan, Allah lindungi dengan segala kejahatan, kemudian Allah angkat derajat, kemudian Allah berikan pertolongan-pertolongan dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Hanya bisa dirasakan tanpa bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.